Ini ada perbedaan antara bagaimana kita mengelola kendaraan yang ke arah timur, ke arah Jawa, maupun ke arah barat, ke arah Merak. Jadi diprediksi tahun ini ada lebih dari 140 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik. Kurang lebih 146 juta itu hasil. Kontraflow apakah akan tetap diberlakukan atau one way atau bagaimana? Secara nasional, secara serentak, atau tetap situasional? Mungkin ada kontraflow, mungkin ada one way, atau mungkin kita berlakukan ganjil genap. Banyak loh Pak, ada penolakan dari operator soal penerapan aturan ini. Gimana nih? Kebijakan ini pun tidak absolut, tidak semua dilarang. Kapan prediksi puncak arus mudik Lebaran atau Idul Fitri 2025 ini akan terjadi? Di tanggal 28, 29, 30. Halo, kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Ada beragam isu dan juga kabar yang menjadi sorotan di beberapa pekan belakangan ini. Nah, yang menjadi sorotan salah satunya adalah soal bagaimana persiapan mudik jelang Lebaran Idul Fitri yang kalau kita lihat ini sudah 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tentu saja lagi pada sibuk nih, ada yang udah mulai cuti, ada mungkin yang sudah mulai hunting-hunting tiket kereta api, tiket pesawat, lalu bagaimana kemudian persiapan juga yang sudah dilakukan oleh sejumlah instansi, salah satunya adalah pastinya Polri yang pasti bakal sibuk banget nih untuk mengatur lalu lintas. Nah, kalau kita berbahas soal mudik, gimana sih sebenarnya persiapan Polri untuk menghadapi arus mudik di Idul Fitri 2025 ini? Saya sudah kedatangan tamu spesial, sudah ada Kombes Pol Aris Syahbudin, Kabak Ops Korlantas Polri. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu Adisti. Iya, terima kasih ya Bapak udah hadir di On Point with Adisti Larasati. Pak, ini kan kalau kita lihat ya, setiap tahun arus mudik Lebaran 2025 ini kan pasti sibuk-sibuk banget nih Polri ya. Ya kan, apalagi bagian Korlantas begitu. Nah, Pak, persiapan Polri ini untuk menghadapi arus mudik 2025 ini sejauh ini seperti apa, Pak? Baik, dalam menghadapi libur Lebaran di 2025 ini, Polri secara umum melaksanakan kegiatan operasi terpusat yang kita sebut operasi ketupat yang dikenal masyarakat, operasi ketupat 2025 yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Khusus untuk Korlantas sendiri, dia berada dalam Satgas Kamsel Tipter Lantas yang berfokus kepada menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas pada saat pelaksanaan libur Lebaran tahun ini. Persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan dari mulai kita menganalisa kegiatan pelaksanaan operasi tahun lalu, apa kekurangannya, apa yang menjadi hambatan, kemudian dilanjutkan kita melaksanakan survei secara on the spot terhadap lokasi-lokasi yang kita prediksi akan menjadi salah satu critical point yang akan dihadapi pada saat pelaksanaan musim mudik balik Lebaran ini. Kemudian setelah itu kita melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan nanti mulai tanggal 23 kita akan melaksanakan operasi terpusat, operasi ketupat, khususnya di 8 Polda prioritas, dan kemudian di tanggal 26 diikuti juga oleh seluruh Polda yang ada. Nanti untuk pelaksanaan gelar pasukannya itu akan dilaksanakan mulai tanggal 20, karena mengingat ada beberapa skenario yang berubah karena ada kebijakan-kebijakan yang memang telah dikeluarkan oleh pemerintah ya terkait dengan prediksi yang akan muncul karena adanya lonjakan pergerakan masyarakat ini. Jadi memang ada prediksi lonjakan pemudik di tahun ini sudah diantisipasi. Ada nggak sih yang kemudian membedakan arus mudik di tahun lalu sama di arus mudik tahun ini? Karena kan kalau kita lihat ya, pemerintah kan sudah work from anywhere begitu ya. Itu artinya berarti ASN-ASN bisa lebih cepat untuk bisa melakukan perjalanan mudik nih, Pak. Iya. Tadinya pada saat usulan itu belum disetujui, kita hanya melihat bahwa Lebaran di tanggal 31, kemudian sampai dengan tanggal 1, kita hanya punya waktu kurang lebih 3 hari. 3 hari? 3 hari untuk mendistribusikan masyarakat yang berdasarkan hasil survei dari Kementerian Perhubungan itu 146 juta masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan selama musim ini. Jadi diprediksi tahun ini ada lebih dari 140 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik. Kurang lebih 146 juta itu hasil surveinya. Kita katakan bahwa itu
amat sangat sulit kita lakukan, terutama ketersediaan moda-moda transportasi. Ya, kepadatan pasti terjadi lalu lintas, tapi kesiapan moda transportasi dalam mendistribusikan masyarakat ini kan agak sulit gitu ya. Kemudian dari hasil kebijakan seluruh stakeholder sepakat untuk mengajukan ke pemerintah untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih keberangkatan. Lalu muncullah ide untuk memberlakukan namanya work from anywhere atau flexible work arrangement itu. Dan alhamdulillah sekarang disetujui. Ya, dari mulai tanggal 24 sampai tanggal 27 itu dilakukan itu. Tapi pada saat itu diberlakukan akan terjadi lagi perubahan pola perjalanan. Nah, perubahannya itu seperti apa tuh? Kita contohkan gini, Kementerian Dikdasmen mengumumkan bahwa tanggal 21 sudah libur anak sekolah. 21 hari Jumat. Nah, kita kemudian akan memprediksi bahwa akan terjadi gelombang keberangkatan pertama, yang tadi ASN sudah boleh work from anywhere itu dengan anak sekolahnya yang sudah libur. Ini memang tujuan kita untuk membagi agar tidak bertumpuk di tanggal 27-28 mendekati hari raya itu. Di tanggal 21 ini begitu anak sekolah sudah libur, jadwal bekerja secara hadir gitu ya sudah berakhir dan akan dilanjutkan minggu depan work from anywhere. Otomatis di tanggal 21 sore, 22 hari Sabtu dan 23 hari Minggu akan dimanfaatkan oleh teman-teman yang memang sudah mendapatkan fasilitas itu untuk menuju ke daerahnya masing-masing, dan di tanggal 24 hari Senin mereka sudah mulai bekerja karena formalnya kan bekerja itu 24. Makanya itu kita lihat akan terjadi perubahan gelombang keberangkatan yang tadinya mungkin akan menumpuk di sana, sekarang mulai agak terbagi. Ya, kemudian di tanggal 24, 25, 26, 27 ini kan orang mulai bekerja. Ada yang work from anywhere, ada juga yang memang belum bekerja. Nah, di tanggal 24, 25, 26, 27 ini akan ada terjadi peningkatan tapi stagnan, tidak terlalu banyak. Makanya di situ kemudian pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat yang kalau bisa gunakan ini waktu-waktu yang agak turun ini. Makanya ada kebijakan pemberian diskon tarif tol. Di tanggal 24, 25, 26. Ya, jadi masyarakat tidak bertumpuk 27, 28, 29, 30 gitu ya. Nah, itu perubahan-perubahan yang tadi itu memang sudah diskenariokan oleh kita untuk agar perjalanan masyarakat ini tidak menumpuk pada hari-hari tertentu. Itu sebetulnya. Oke, jadi memang ada skemanya yang memang sudah disiapkan. Baik dari Korlantas dan juga pemerintah pusat work from anywhere, kemudian ada diskon tarif tol juga begitu, dan ini harus dimanfaatkan supaya kemudian masyarakat ini tidak mudiknya, melakukan perjalanan mudiknya itu tidak menumpuk di 3 hari menjelang Lebaran, atau mungkin biasanya 2 hari bahkan menjelang Lebaran begitu ya. Nah, ini menjadi catatan juga, Pak. Tadi kan Pak Aris mengatakan sudah meninjau juga beberapa titik-titik yang kemudian rawan nih. Biasanya kan di dekat rest area. Iya, kemudian ya paling banyak tuh di rest area ya, Pak ya, atau mungkin di persimpangan atau seperti apa. Sebenarnya lokasi yang penumpukan kemacetan itu atau penumpukan kendaraan itu titik-titik lokasinya tuh di situ-situ aja, atau kemudian ada perubahan sih, Pak, dari tahun ke tahun? Kalau secara umum kami membagi tingkat kerawanan itu menjadi 4 klaster. Yang pertama itu klaster jalan tol, ya, tadi selain jalan tol itu ada hambatan-hambatannya. Ya seperti tadi rest area pasti, kemudian ada bottleneck. Jadi dari ruasnya 3 menjadi 2, atau ada pertemuan kemudian jadi 1. Kemudian juga ada di arteri mungkin ada perlintasan sebidang, ada pasar tumpah, ada jalan yang mungkin bergelombang dan lain-lain. Kemudian yang ketiga kami membaginya menjadi pelabuhan penyeberangan. Ya, pelabuhan penyeberangan ini juga harus kita kelola dengan baik, apalagi khususnya nih di Ketapang Gilimanuk 2 hari sebelum Lebaran itu berdempetan dengan perayaan Nyepi. Oh iya benar, yang ini harus ditutup. Nah, ini juga harus kita kelola dengan betul. Ini dikelola dengan baik hingga masyarakat tidak terganggu, namun kegiatan keagamaan juga bisa berjalan dengan baik. Ya, selanjutnya yang keempat, kita mengklarifikasi permasalahan itu di lokasi tujuan, baik itu pusat keramaian seperti pertokoan, kemudian lokasi wisata, termasuk juga Lebaran ini lokasi tempat ziarah. Itu juga menjadi perhatian-perhatian kita. Jadi kita mengklasifikasi menjadi 4, dan permasalahan-permasalahan yang menjadi on the spot titik krusial itu kita tinjau secara langsung. Contohnya apa? Pelabuhan Merak. Tahun kemarin menjadi permasalahan karena ada terjadi penumpukan yang luar biasa gitu ya. Nah, itu evaluasinya seperti apa, Pak? Evaluasinya gini. Tahun ini
pemerintah sudah sepakat bahwa untuk pelabuhan penyeberangan baik di Jawa maupun Sumatera itu sekarang sudah kita bagi. Jadi dulu hanya bertumpu di Pelabuhan Merak, kemudian Pelabuhan Bakahuni. Sekarang itu ada pelabuhan ada 3 yang kita gunakan. Ada Pelabuhan Ciwandan atau Pelindo, kemudian ada Pelabuhan BBJ. Ya, itu yang nanti sudah juga langsung membagi kendaraannya. Kendaraan roda 2 itu langsung diarahkan ke Pelabuhan Ciwandan, nanti mereka di pelabuhan pasangan ya. Jadi udah punya pasangan juga nih pelabuhan-pelabuhan. 3 di Jawa, 3 di Sumatera. Jadi tidak bertumpuk di Pelabuhan Merak itu saja. Jadi punya masing-masing punya pelabuhan. Kemudian juga dari ASDP juga mengeluarkan kebijakan salah satu contohnya bahwa dulu itu salah satu penyebab permasalahan adalah adanya tiket eksekutif dan reguler, hingga pembagian di dalam pelabuhannya itu sendiri, wah saya mau ke eksekutif, mau ke sana. Sekarang mereka punya kebijakan pada saat hari ini H-5 sampai H+5 itu semua jadi reguler. Nah, nggak ada tuh yang namanya VIP dan eksekutif tuh nggak ada. Jadi semuanya langsung mudah mengaturnya gitu ya. Itu salah satu evaluasi yang kita lakukan. Kemudian di pelabuhan Ketapang Gilimanuk ya. Kita ketahui bahwa tanggal 29-nya tuh tutup semua libur di Bali gitu kan. Bagaimana kita bisa mendistribusikan masyarakat yang ke Jawa maupun masyarakat Bali yang akan kembali dari Jawa ke Bali gitu ya. Itu kita atur betul. Jadi di penyeberangan Ketapang Gilimanuk sesuai dengan SKB yang sudah dikeluarkan, itu dari Jawa menuju Bali itu nanti pelabuhan akan tutup pukul 17 tanggal 28-nya. Jadi tanggal 28 jam 5 sore itu sudah ditutup. Ya, itu kenapa lebih sore? Karena setelah mereka berlabuh di Pelabuhan Gilimanuk, mereka masih membutuhkan waktu untuk perjalanan ke kediaman masing-masing, ke tujuan masing-masing. Padahal di situ sudah ada persiapan tradisi ogoh-ogoh yang juga nanti bisa menimbulkan kepadatan. Jadi jangan sampai mereka sebelum jam 6 pagi masih terdampar di jalan, kasihan gitu ya. Maka kita menghitungnya seperti itu dan kita hitung pukul 17 kita rasa cukup. Tapi untuk yang dari Bali menuju Jawa itu masih dibuka sampai dengan pukul 05.00 tanggal 29 ya. Karena kan tidak ada masalah. Begitu sampai Banyuwangi kan ya warung buka, jalan boleh. Itu pengaturan-pengaturan yang kita dapatkan masukan dari satuan-satuan kewilayahan maupun dari pemerintah daerah setempat. Bagaimana kita bisa mengakomodir semua dan mengevaluasi apa yang terjadi. Dan ini kan nyepi saja nggak ada masalah, tapi begitu nyepi hampir berdekatan dengan Lebaran, ini yang harus kita kelola dengan baik. Itu sebetulnya. Nah, itu kalau berbicara soal bagaimana hari raya nyepi, kemudian yang memang kebetulan berdekatan juga dengan Lebaran begitu ya, arus mudiknya jadi double lah ibaratnya begitu ya. Nah, ini juga kan menjadi tadi disebutkan kalau pelabuhan Merak dan itu memang sudah ada dibagi begitu, kalau untuk motor di mana, terus buffer zone ada. Jadi buffer zone itu akan kita gunakan apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya misalnya ada gelombang tinggi gitu ya, atau bahkan penutupan pelabuhan. Ya, ini merupakan salah satu cara bertindak kita agar tidak terjadi kepadatan di jalan. Jadi kendaraan-kendaraan itu kita masukkan ke dalam kantong-kantong parkir untuk menunggu giliran. Dan ini sudah cukup banyak disiapkan, utamanya yang menjadi permasalahan memang di Pelabuhan Meraknya. Ya, jadi beberapa kantong parkir atau buffer zone itu kita siapkan. Kemudian juga cara-cara bertindak apabila memang terjadi kontingensi di Pelabuhan Merak, misalnya katakanlah cuaca buruk, kemudian terjadi penutupan pelabuhan, itu kita melakukan langkah-langkah selain tadi memasukkan kendaraan ke buffer zone, kita juga mulai melakukan delaying system namanya. Ya, baik dari di kilometer 68 itu nanti kendaraan mulai disortir di situ gitu ya. Kalau masih nggak bisa nampung juga kita mundur lagi ke kilometer 4, rest area kilometer 43A. Di situ juga kita melakukan delaying system dengan cara memasukkan kendaraan-kendaraan di rest area tersebut sambil mengecek sampai dengan kalau perlu kita di gate tol Cikupa di kilometer 31 itu kita kecilkan. Ini ada perbedaan antara bagaimana kita mengelola kendaraan yang ke arah timur, ke arah Jawa maupun ke arah barat, ke arah Merak. Kalau ke arah Jawa tuh kalau perlu kita buka keran sebesar-besarnya supaya mereka cepat pergi, cepat keluar gitu. Tapi kalau ke arah Merak
titik tumpunya ada di pelabuhan. Jangan sampai bertumpuk di sana. Kalau pelabuhan lancar, ya kita lancarkan terus. Tapi begitu pelabuhan agak sedikit ada permasalahan, maka kita akan mengatur pola aliran kendaraannya yang akan menuju ke pelabuhan. Gitu. Jadi memang skemanya beda-beda ya. Skemanya beda-beda. Beda. Kalau tadi Anda menyebutkan Pak Aris, kalau arah Jawa begitu kan kita lihat di tol begitu, pasti kan skemanya kalau nggak ganjil genap, kalau nggak ya one way. Ya. Satu arah. Nah, bagaimana di tahun ini? Apakah kemudian ada juga dikatakan, wah ini atau kontraflow? Ya. Nah, itu gimana? Kontraflow apakah akan tetap diberlakukan atau one way atau bagaimana? Secara nasional, secara serentak, atau tetap situasional? Gini, kita punya hitungan. Ya, sekarang sudah dibantu oleh teknologi, oleh AI gitu ya. Bagaimana kita level of service jalan gitu, kemampuannya seperti apa? Nanti dia bisa muncul dalam hitungan kita bilang VCR, visi rasio kendaraan terhadap jalan itu sendiri. Jadi kalau tahapan pelaksanaan sebenarnya kalau memang situasi normal ya kita pasti hanya menempatkan personil di titik tertentu pengaturan. Kemudian begitu situasi meningkat agak padat, kita ada apa nih kepadatan? Upaya kita adalah menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Misalnya ada kendaraan yang parkir atau ada kendaraan mogok, itu yang kita atasi. Termasuk rest area. Rest area itu termasuk hambatan. Itu yang kita kelola. Ya, ini kalau khusus mudik ini memang agak khusus, mudik lebaran ini agak khusus nih. Biasanya nanti pada saat buka puasa itu mau rest area kita batasin tutup, masyarakat pasti berhenti. Nah, itu spesialis khusus untuk yang lebaran ini. Kemudian kalau hambatan samping itu juga sudah kita tangani, masih kepadatan, kita akan upaya untuk membatasi kendaraan. Kendaraan kita batasi tadi. Setelah batasi baru kita melaksanakan namanya manajemen rekayasa lalu lintas yang tadi dibilang bahwa mungkin ada kontraflow, mungkin ada one way, atau mungkin kita berlakukan ganjil genap, gitu ya. Tapi semuanya itu didasarkan kepada hitungan counting yang kita lakukan menggunakan sistem. Jadi apakah itu ditanya apakah mungkin itu dilakukan? Ya bisa dilakukan, bisa juga tidak gitu. Tiba-tiba masyarakat memutuskan tidak mau berangkat atau sedikit yang berangkat dan situasinya normal, manajemen rekayasa berkontraflow dan one way itu langkah terakhir ya kita lakukan. Itu adalah langkah terakhir ketika memang sudah padat betul. Sudah padat betul dan kita harus membagi kapasitas jalan tersebut. Misalnya ada terjadi ketimpangan antara arus dari dua arah tersebut, baru kita bisa lakukan. Banyak parameter yang harus kita hitung sebelum kita memutuskan untuk melaksanakan rekayasa tersebut. Jadi one way secara nasional tuh ada atau enggak sih? Itu kita rencanakan. Kalau hitungan prediksi kita di tanggal 27, 28, 29, dan 30 itu akan terjadi peningkatan arus lalu lintas, gitu ya. Kalau hitungannya kan ada countingnya 5.000, kita melaksanakan kontraflow 1 jalur, naik 6.000 2 jalur gitu ya. Kita akan menghitung kendaraan tersebut kira-kira begitu masuk ke tol Cipali. Ya, Cikampek ini besar, 4 lajur, tambah lagi MBZ 2, 6. Begitu masuk ke Cipali kok jadi 3. Di kilometer 110 jadi 2, gitu kan. Ini kita sudah menghitung. Kalau kita gelontorkan semuanya, kita tidak lakukan seperti itu, akan terjadi penyumbatan, akan terjadi kepadatan. Makanya kita mengatur itu. Sementara sebelum kita melaksanakan katakanlah kontraflow, satu parameternya kita menghitung berdasarkan VCR tadi. Ya, kedua kita menghitung bangkitan arus lalu lintas dari tempat sebelumnya. Katakanlah kalau Cikampek itu dipengaruhi oleh mana? Pertama tol dalam kota, kedua tol dari arah Priuk, ketiga tol dari arah Pondok Indah, tambah lagi tol dari Cimanggis. Kita hitung tuh, udah ada sistemnya yang menghitung. Wah, kemungkinan mereka akan masuk ke arah Cikampek jam sekian, 0 sekian. Makanya kita setelah hitungannya masuk, kita hitung. Kita beri waktu 1-2 jam. Oh, setelah itu 1-2 jam, oke, kita lihat lagi. Kira-kira ada mungkin nggak dilakukan? Kalau misalnya arusnya dua arah itu sama-sama kuat, ya sama-sama padat, kita tidak akan lakukan. Tapi kalau satunya mulai yang ini padat sekali, yang ini kosong, baru kita pertimbangkan untuk melakukan. Atau kemudian kita juga mempertimbangkan ruas arterinya. Karena pada saat kita memberlakukan one way,
arteri pasti akan dibanjiri oleh kendaraan dari yang salah satu ruas yang akan ditutup. Dan itu bakal terdampak signifikan sekali dan luar biasa Pak macetnya itu ya, apalagi daerah Karawang begitu ya, itu luar biasa kalau memang ada pemberlakuan one way itu Pak. Nah kabarnya nih benar nggak sih akan mengaktifkan jalur Japek 2 untuk arus mudik atau arus balik? Ini yang sebenarnya kita sangat bersyukur kalau memang ini betul-betul nantinya bisa digunakan. Kita sudah melaksanakan survei dan dari teman-teman pengelola tol menyatakan optimis itu bisa digunakan, walaupun ada beberapa titik yang memang tetap harus dilakukan rekayasa gitu ya, karena belum sepenuhnya jadi. Nah, tol Japek 2 Selatan ini akan kita gunakan atau kita fungsionalkan pada saat arus balik. Arus balik? Bukan arus mudik. Kenapa begitu? Nah, karena gini, Japek 2 Selatan itu ujungnya ada di keluaran tol Sadang di kilometer 76. Ya, jadi kalau dari Bandung ke Sadang itu dikeluarkan di situ, dan sekarang itu tol fungsional itu kurang lebih jaraknya kurang lebih 30, sekian kilo. Itu nanti keluarnya itu di daerah namanya Sukabunga, ya kalau kita lebih kenalnya Delta Mas atau ujungnya dekat Mekarta. Udah masuk wilayah Bekasi. Nah, itu akan diberlakukan yang pertama apabila terjadi kepadatan di Cikampek. Cikampek ini kan terjadi pertemuan antara dari Jawa Tengah dan dari Bandung, itu di kilometer 66. Di kilometer 66 itu titik pertemuan yang memang menjadi salah satu titik krusial dalam pengelolaan lalu lintas. Nah, apabila itu sudah terjadi lonjakan arus lalu lintas dari Jawa Tengah, gitu ya, kepadatan cukup tinggi, dan kita akan mengalihkan kendaraan yang dari Bandung itu menuju jalur Japek 2 Selatan atau tol fungsional ini, kemudian melalui jalur tersebut sepanjang 30 kilo dan sepanjang 30 kilo dan akan keluar di daerah Delta Mas. Kemudian di situ nanti jalan cukup bagus. Itu ada jalan industri yang sangat baik gitu ya. Kurang lebih nanti 11 kilo masyarakat akan melalui jalur tersebut dan akan masuk kembali ke jalur tol Cikampek. Itu di kilometer 37 maupun 34. Itu ada dua pintu tol. Jadi Cikarang Timur maupun di Gate Cibatu. Dan itu kita akan berikan rambu-rambu yang cukup dan kita harapkan kalau memang itu dapat berfungsi itu akan sangat membantu untuk kelancaran terutama di seputaran Cikampek itu sendiri. Oke, tapi itu untuk arus balik? Untuk arus balik saja. Bukan untuk arus mudik? Arus mudik nggak. Oke, nah ini juga yang menjadi perhatian kita kan biasanya ada pembatasan nih. Pembatasan truk, sumbu 3 atau lebih begitu. Nah kalau untuk di tahun ini, arus mudik 2025 Idul Fitri ini, mulai kapan truk udah nggak boleh lagi, sumbu 3 atau lebih udah nggak boleh lagi jalan, itu per tanggal berapa Pak? Nah ini yang jangan sampai bilang truk. Ya, angkutan barang sumbu 3. Angkutan barang sumbu 3 karena beda. Truk ada yang sumbu 2. Oh, gitu ya. Ini yang sampai ini yang dilarang dalam SKB tersebut itu angkutan barang sumbu 3, kemudian kereta gandengan dan lain-lain yang dan kemudian kebijakan ini pun tidak absolut ya. Tidak semua dilarang gitu ya. Barang-barang dilarang, nanti gimana sembako? Enggak, sembako tidak dilarang, BBM tidak dilarang, kemudian angkutan hewan, angkutan uang dan lain-lain itu tidak dilarang, ada yang dikhususkan. Kemudian yang lain masih boleh mengangkut, tapi dengan kendaraan truk atau angkutan sumbu 2. Yang lebih kecil? Yang lebih kecil, gitu ya. Karena kita pahami bersama salah satu yang memang kan biasa di tol itu akan terjadi disparitas kecepatan itu. Salah satunya disebabkan oleh sumbu 3 yang memang tidak kuat untuk kecepatan yang ideal di jalan tol. Lebih lambat lah kalau di tol itu ya. Yang kita saat ini memprioritaskan masyarakat kita yang akan melaksanakan mudik. Dan itu kita berlakukan, jadi tidak absolut. Mereka silakan kalau mau mengangkut, ya gantilah untuk selama pelaksanaan ini ya dengan angkutan sumbu 2 gitu ya. Tidak lagi dengan menggunakan angkutan sumbu 3 gitu. Tapi memang ada pengecualian khusus gitu ya. Tapi yang secara umum angkutan sembako, bahan pangan dan lain-lain itu tidak dilarang. Dan itu mulai berlaku di aturan tersebut mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 8 April.
24 sampai 24 Maret sampai 8 April. Nah, itu dilarang loh ya, untuk kendaraan sumbu 3 atau lebih begitu ya. Kecuali kemudian yang mengangkut bahan pokok, bahan-bahan kebutuhan lah ya. Karena contohnya ngangkut motor baru ya buat apa juga gitu, ngangkut mobil baru ya nggak tahu, atau misalnya galian pasir ya jangan lah gitu kan. Tapi informasinya nih banyak loh Pak, jadi ada penolakan dari operator soal penerapan aturan ini, gimana nih? Saya rasa ya itu setiap keputusan itu ada konsekuensinya gitu ya. Tapi ingat bahwa saat ini masyarakat kita momennya momen ingin bersiraturahmi. Kita menginginkan lebih banyak masyarakat yang bisa merasakan keamanan, kenyamanan dan keselamatan pada saat melakukan ritual ini gitu ya. Salah satunya ya di jalan ini, yang kita identifikasi ya salah satu yang memberi hambatan adalah angkutan-angkutan tersebut gitu ya, menimbulkan bahaya juga seperti itu gitu ya. Kan mudik ini kan bukan hanya di jalan tol kita berpikir, juga di jalur arteri ya, roda 2 banyak kan lewat arteri gitu ya. Nah, itu salah satu yang bahaya kan terjadi mixed traffic di sana antara motor dengan kendaraan besar. Itu kan resiko-resiko yang kita kurangi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dan terutama keselamatan pada saat melaksanakan ritual selama Lebaran ini gitu. Karena tadi Pak Aris sudah menyinggung soal jalur arteri, ya kan, kalau kita sudah melihat jalur arteri itu kan ya udahlah dipenuhinya apa sih pengemudi sepeda motor yang masih melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan sepeda motor. Walaupun kalau kita lihat ya cukup membahayakan karena barang bawaannya banyak melebihi kapasitas, belum lagi sanak anggota keluarganya juga dibawa begitu. Nah, sebenarnya program-program mudik gratis juga kan memang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi kok ya nggak kurang-kurang gitu ya Pak, mudik pakai motor. Ya kalau kita bilang gini, banyak orang bangga bagaimana menunjukkan keberhasilan di kota. Oh, aku udah punya motor. Nah gitu salah satunya. Kemudian ada yang juga berpikir bahwa itu lebih mengirit karena bisa bawa ini dan langsung menuju tujuan. Jadi alasannya banyak sekali ya, bagaimana roda 2 tetap menjadi salah satu yang digunakan sebagai sarana transportasi pada saat mudik. Kita sudah tidak kurang-kurang, seluruh kementerian juga tidak kurang-kurang untuk menganjurkan tidak menggunakan roda 2 sebagai sarana mudik ya, apalagi tadi disebutkan depan anak, belakang barang dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini tetap kita melakukan pelayanan kepada mereka, pelayanan dan mati kata pemerintah sudah menyiapkan mudik gratis, walaupun mungkin ya tadi alasan-alasan tadi ya tidak fleksibel dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi ini tetap kita mencoba untuk memberikan jaminan keselamatan kepada mereka. Selain himbauan, kita juga banyak pos-pos pelayanan yang kita dirikan di jalan itu sebenarnya sebagai sarana untuk tempat mereka istirahat. Minimal mereka tidak berkendara ya lebih dari 2 jam terus-menerus ya istirahat. Apalagi sekarang ada terobosan baru, Kementerian Agama itu telah menyampaikan bahwa masjid-masjid yang ada di sepanjang jalan itu kalau bisa membuka ruang, membuka tempat sebagai tempat istirahat juga. Ya, ini sebenarnya salah satu upaya kita untuk mengurangi dampak kecelakaan apabila menggunakan roda 2 terutama akibat kelelahan. Itu kelelahan, faktor kelelahan itu ya Pak, microslip begitu ya kan, itu juga. Kemudian juga ada beberapa tempat yang nanti kita akan melaksanakan pengawalan. Contohnya nanti pada saat mereka mendarat di Lampung, ini Polda Lampung juga nanti menyiapkan kendaraan untuk mengawal roda 2. Kemudian juga mungkin di beberapa tempat seperti Jawa Tengah juga nanti begitu sampai mereka dikumpulkan. Ya, kita kawal sampai titik tertentu. Tapi kan saya bilang kita tidak bisa menyapu semuanya. Kalian kumpul-kumpul, nggak bisa juga gitu. Tapi himbauan-himbauan itu yang kita coba kita berikan pelayanan tersebut kepada masyarakat yang masih tetap menggunakan roda 2 sebagai sarana angkutan mudik. Gitu. Nah, apa yang apa yang ingin Anda sampaikan? Karena kan kita juga di BMKG memprediksi memang cuaca buruk masih terjadi, Pak. Hujan deras begitu. Nah, ini juga kan lagi masih perjalanan mudik. Nah, ini cukup was-was juga, membahayakan. Apa yang harus disiapkan tentu saja begitu ketika memang akan melakukan perjalanan mudik, baik itu untuk kapal begitu ya, kapal laut, gelombang tinggi, kemudian untuk lewat tol begitu, dan sepeda motor. Ya, yang jelas gini, setiap apapun itu perlu persiapan. Ya,
Ya, katakanlah saya mau ke sini pun, wah apa nih pertanyaannya, memang saya baca dulu, kan pasti perlu persiapan yang akan mau ditanya gitu ya. Jadi termasuk kita berkendara itu perlu persiapan. Apalagi mengendarai dalam jarak bukan sesuatu yang rutin kita lakukan. Kalau ke kantor kita udah biasa lah gitu ya, jarak tertentu, jam segini, kemacetan sini udah tahu. Ini kita mau melaksanakan perjalanan yang jarang kita lakukan ya. Tembusnya tuh cukup lama, cukup jauh jaraknya gitu ya. Kita mempersiapkan diri. Apa kesiapan kita? Ya, kita siapkan dulu fisik kita. Yakinkan pengendara itu sehat, pengemudi itu sehat. Kalau memang perlu ada yang cadangan. Kalau memang bawa kendaraan ada 2 orang yang bisa mengemudi. Kemudian jangan dipaksakan bahwa wah saya harus nyampe sekian jam. Kalau memang lelah berhenti. Saya bilang gitu. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kalau rest area penuh ya keluar dulu, nggak ada masalah. Ya. Kedua, selain diri pengemudinya itu kita siapkan kendaraan. Ya, kendaraannya pastikan dulu kendaraannya berkeselamatan, kendaraannya itu sehat lah. Ya, berkeselamatan, bannya baik. Ini kan salah satu banyak terjadi kecelakaan adalah ban pecah, ban gundul. Kemudian ya kendaraannya remnya bagus, lampu-lampunya, isyarat. Ini yang dilupakan nih kadang-kadang. Isyaratnya dibiarkan. Ingat, cara berkomunikasi di jalan itu ya dengan isyarat, nggak mungkin lewat telepon. Aku mau belok kiri, atau enggak itu kan. Ini yang hal-hal yang teknis seperti ini dipastikan dulu sehat, pastikan lengkap, pastikan berkeselamatan kendaraannya. Ketiga juga coba siap untuk menaati peraturan. Ya, kalau misalnya katakanlah tadi, ya kalau roda 2 hanya dibuat untuk 2 orang, ya 2 orang. Itu berarti kan kalau dibuat 3, apalagi ngangkut barang, ya tidak menaati peraturan lalu lintas. Oh, kecepatan pada jalan tol sekian. Nanti pada saat one way karena kosong lebih kecepatannya gitu ya. Ini yang harus dihindari ya. Jadi selain orang, kendaraan juga kemampuan untuk menaati aturan. Ya, selain mencari informasi-informasi yang ada terkait dengan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk melakukan pengaturan selama musim Lebaran tahun ini. Gitu. Berapa personil sih Pak di arus mudik ini Pak 2025 ini yang kemudian dikerahkan? Secara nasional Polri itu dari mulai Satgas Pusat sampai dengan kewilayahan itu kurang lebih sekitar 164 ribuan ya, sekian segitu dari mulai, dan itu terbagi dari Satgas-Satgas. Saya bilang tadi lalu lintas itu ada di Satgas Kamsel Lantas, tapi ada juga Satgas Humas, Satgas Banop, Satgas Tindak. Karena kan tidak semuanya pengamanan itu dilaksanakan di jalan, di tempat-tempat itu. Jadi kurang lebih 164 ribu sekian. 164 ribu personil memang sudah disiapkan begitu ya. Berarti ini udah pasti gak libur lah ya Pak? Ya, karena seluruh Indonesia gitu. Nah, lawannya kan, lawannya 146 juta gitu kan. Ya, hasil survei 160 juta. Dan kita memang coba mengidentifikasi permasalahan-permasalahan itu. Jadi memang sebenarnya tadi, kenapa 8 Polda prioritas ini kita laksanakan terlebih dahulu ya, karena memang prediksi kita di 8 Polda prioritas ini yang lebih awal, kemudian permasalahannya juga kita prediksi lebih tinggi gitu. Kapan prediksi puncak arus mudik Lebaran atau Idul Fitri 2025 ini akan terjadi? Ada 2 gelombang, tapi yang puncaknya itu di tanggal 28, 29, 30. 28, 29, 30. Tapi kita juga mengantisipasi tadi karena terjadi libur dan orang juga harus kerja di tanggal 24, itu mulai 21 sore, yaitu Jumat sore, kemudian tanggal 22 dan 23 hari Sabtu dan Minggu. Apa yang perlu, 3 kata Pak, apa yang perlu diperhatikan ketika seseorang atau keluarga ini ingin melakukan perjalanan mudik? 3 kata. Siapkan diri dengan baik. Siapkan diri dengan baik. Tentunya keselamatan yang paling utama. Baik, Kombes Pol Aris Syahbudin merupakan Kabak Ops Korlantas Polri. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas karena sebentar lagi akan tidak libur begitu ya. Pantau sana, pantau sini, mudah-mudahan semuanya lancar, arus mudik, Lebaran 2025, termasuk juga arus baliknya Pak. Amin. Mudah-mudahan tidak ada kecelakaan apapun ya. Itu yang kita harapkan. Oke. Terima kasih Bapak sudah bergabung di On Point with Adisti Larasati. Nah, itu tadi pembahasan kita bagaimana soal persiapan yang dilakukan oleh Korlantas Polri untuk mempersiapkan arus mudik Lebaran 2025. Ada prediksinya, puncaknya tadi sudah disebutkan mulai dari 28, 29, 30 Maret 2025, termasuk juga soal bagaimana mempersiapkan puncak arus baliknya juga. Nah, nanti kita akan bahas lagi sejumlah topik yang menarik di On Point with Adisti Larasati. Terima kasih, sampai jumpa.